Oke, selamat datang. Pernah nggak sih kalian lihat seorang pemimpin atau sebuah perusahaan dan cuma bisa mikir, gimana caranya ya mereka bisa sehebat itu? Nah, hari ini kita akan ngebongkar sebuah pola tersembunyi yang diungkapkan oleh Simon Sinek yang ngebedain antara mereka yang cuma ngejalanin bisnis dengan mereka yang benar-benar menginspirasi. Ini dia pertanyaan intinya. Apa sih yang bikin mereka beda? Kenapa ada beberapa organisasi yang bisa menciptakan loyalitas yang kuat banget dan mencapai kesuksesan yang kelihatannya mustahil? Nah, inilah teka-teki yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Coba deh kita lihat tiga contoh ini. Apple, Martin Luther King Jr., dan Wright bersaudara. Kalau dipikir-pikir, mereka kan punya akses yang sama ke talenta, sumber daya, dan media kayak pesaing mereka. Malah beberapa pesaing mereka itu jauh lebih mumpuni dan modalnya lebih gede. Tapi kok mereka bisa mencapai sesuatu yang luar biasa? Pasti ada sesuatu yang lain di sini. Dan ini dia kuncinya. Ternyata ada polanya. Para pemungkin dan organisasi inspiratif ini beroperasi dengan cara yang sama persis. Dan cara itu benar-benar kebalikannya dari cara kerja kita semua pada umumnya. Nah, pola ini ternyata ada namanya, ada strukturnya. Ini adalah ide sederhana yang disebut lingkaran emas. Dan begitu Anda paham, Anda bakal mulai melihat pola ini di mana-mana. Yuk kita bedah kerangka yang jadi dasar dari semua ini. Ini dia, lingkaran emas. Konsep inilah yang jadi kunci buat ngerti gimana sih inspirasi itu bekerja. Ini bukan sihir loh, ini adalah sebuah model yang bisa kita tiru. Oke, jadi lingkaran emas ini punya tiga lapisan. Paling luar itu apa? Semua organisasi di dunia ini tahu apa yang mereka kerjakan. Satu lapis ke dalam ada bagaimana. Beberapa tahu bagaimana cara mereka melakukannya beda dari yang lain. Tapi, intinya, yang paling dalam itu mengapa. Anehnya, sedikit banget orang atau organisasi yang bisa dengan jelas bilang mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Dan catat ya, mengapa di sini bukan soal cari untung, itu kan cuma hasilnya. Mengapa itu soal tujuan, soal keyakinan. Nah, yang bikin ini super menarik, itu perbedaannya. Kebanyakan dari kita, komunikasinya itu dari luar ke dalam. Kita mulai dari yang paling jelas, apa, terus ke bagaimana, dan ya mungkin nyerempet dikit ke mengapa. Tapi para pemimpin yang inspiratif, mereka melakukan sebaliknya. Mereka berpikir, bertindak, dan ngomong itu dari dalam keluar. Jadi maksudnya dari dalam keluar itu gimana sih? Oke, kita pakai contoh yang paling klasik deh. Apple. Perbedaan antara cara mereka dan cara biasa itu, wah, beda banget. Dan ini bakal mengubah cara Anda dengerin iklan selamanya. Coba bayangin kalau Apple itu kayak perusahaan lain. Iklan mereka bakal kedengaran kayak yang di kiri ini. Kami bikin komputer hebat, desainnya keren, gampang dipakai, mau beli? Biasa aja kan, nggak menginspirasi sama sekali. Nah sekarang dengerin deh gimana Apple beneran ngomong. Mereka mulai dari mengapanya. Dalam segala hal yang kami lakukan, kami percaya pada menantang status quo. Kami percaya pada cara berpikir yang berbeda. Dan kebetulan kami membuat komputer yang hebat. Mau beli? Beda banget kan rasanya? Tiba-tiba Anda jadi pengen beli, padahal saya cuma ngebalik urutan informasinya. Nah, ini dia. Intinya, ini poin paling krusial. Orang itu nggak beli apa yang Anda lakukan, mereka beli mengapa Anda melakukannya. Apa yang Anda kerjakan, itu cuma jadi bukti nyata dari mengapa Anda. Ini juga ngejelasin kenapa kita nyaman-nyaman aja beli komputer, MP3 player, bahkan ponsel dari Apple. Karena kita beli mengapanya Apple. Sebaliknya coba ingat deh, waktu Dell atau Gateway, yang notabene juga perusahaan komputer berkualitas, coba jualan MP3 player atau TV, nggak ada yang belikan. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu mengapa mereka bikin itu, kita cuma tahu apa yang mereka buat. Oke, sampai sini mungkin ini kedengeran kayak teori marketing yang pinter aja ya. Tapi, disinilah semuanya jadi jauh lebih dalam. Ternyata, lingkaran emas ini bukan cuma soal psikologi, akarnya itu ada di biologi manusia. Yuk kita lihat gimana otak kita sebenarnya bekerja. Ini bukan kebetulan loh, struktur lingkaran emas ini persis banget sama struktur biologis otak kita. 3 lapisan utama di lingkaran tadi itu nyambung langsung sama 3 area utama di otak kita. Coba lihat gambar penampang otak manusia ini. Bagian paling luar, namanya neokorteks, itu cocok sama level apa? Ini bagian otak rasional kita, yang ngurusin bahasa, analisis, angka-angka. Nah, 2 bagian di tengah, itu namanya otak limbik. Dan ini pas banget sama mengapa dan bagaimana. Otak limbik inilah yang jadi pusat semua perasaan kita, kayak kepercayaan, loyalitas, dan juga semua perilaku dan pengambilan keputusan. Nah, ini dia kenapa komunikasi dari dalam keluar itu ampuh banget.
Waktu kita ngomongin apa, kita cuma nyambung ke bagian otak yang ngerti fakta dan angka. Tapi bagian itu nggak mendorong kita buat bertindak. Tapi waktu kita ngomongin mengapa, kita langsung ngobrol sama bagian otak yang ngendaliin keputusan. Dari sinilah muncul yang namanya keputusan pakai feeling atau insting. Oke, kita udah lihat teorinya, udah lihat juga biologinya. Sekarang gimana sih ini berlaku di dunia nyata dalam skala yang lebih besar? Ternyata konsep mulai dari mengapa ini juga jadi kunci buat ngerti kenapa sebuah ide bisa menyebar atau kenapa gagal. Ini namanya hukum difusi inovasi. Ini nunjukin gimana orang-orang mulai nerima ide-ide baru. Di sebelah kiri, ada para inovator dan pengadopsi awal. Mereka ini yang nyaman banget ngambil keputusan pakai intuisi. Nah, di sebelah kanan, ada mayoritas dan yang paling telat. Mereka ini lebih pragmatis, lebih hati-hati. Titik kritisnya itu ada di sini, di sekitar 15-18%. Anda nggak bakal bisa dapat pasar mayoritas kalau belum bisa meyakinkan para inovator dan pengadopsi awal ini. Dan disinilah semuanya nyambung lagi. Kelompok pertama ini ngambil keputusan pakai rasa. Mereka lah orang-orang yang membeli mengapa Anda, bukan cuma apa yang Anda jual. Lihat deh dua contoh ini. Di satu sisi ada Tivo. Teknologinya canggih, modalnya kuat, tapi cara jualannya? Mereka cuma ngasih daftar fitur, apa yang produknya bisa lakukan. Hasilnya, gagal di pasaran. Di sisi lain, ada Martin Luther King Jr. Beliau nggak keliling bawa rencana 12 poin. Beliau keliling dan nyebarin apa yang beliau percaya. Mengapanya? Waktu itu, di musim panas tahun 1963, ada 250.000 orang datang ke Washington buat dengerin pidatonya. Coba tebak berapa undangan yang disebar? 0, nggak ada satupun, nggak ada website buat cek tanggalnya. Orang-orang datang bukan untuk beliau, tapi untuk diri mereka sendiri. Mereka datang karena mereka punya keyakinan yang sama. Dan kalimat ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Dia menyampaikan pidato, saya punya mimpi. Bukan pidato, saya punya rencana. Politisi sekarang kan ngasih kita rencana 12 poin mereka. Dr. King ngasih kita mimpinya. Rencana itu ngomong ke otak rasional, tapi mimpi, sebuah keyakinan, itu ngomong langsung ke otak limbik yang mendorong tindakan. Itulah yang namanya inspirasi. Ini membawa kita ke perbedaan terakhir yang sangat penting. Ada yang namanya pemimpin, dan ada mereka yang memimpin. Pemimpin itu punya jabatan, punya kekuasaan. Tapi mereka yang memimpin punya kemampuan untuk menginspirasi. Kita ikuti mereka bukan karena harus, tapi karena kita mau. Pada akhirnya, kita mengikuti mereka yang memimpin itu bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri, karena mereka mewakili keyakinan yang kita pegang teguh. Jadi, saat kita menutup pembahasan ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Baik sebagai pribadi maupun dalam organisasi Anda, apa tujuan Anda? Apa keyakinan Anda? Apa mengapa Anda?